Bab 644. Usai berkata begitu, Fabrian dan yang lainnya bergegas keluar, seolah-olah hendak membantu memadamkan api. Irsyad yang marah pun segera mengutus orang untuk memadamkan api. Namun, semuanya malah jadi kacau balau. Orang-orang toko uang tiaga sendiri sudah mengambil air dengan kalang kabut. Ditambah lagi, Fabrian dan yang lainnya sengaja membuat kekacauan. Terkadang, sebelum mencapai gedung yang dilalap api, air saja sudah tumpah. Irsyad yang melihat situasi ini dari kejauhan langsung naik darah. Fabrian, kalian ngapain? Cepat pergi, aku nggak butuh bantuan kalian. Seru Irsyad. Fabrian, Pramana, dan yang lainnya tersenyum mendengarnya. Kenapa sungkan begitu? Hei, kenapa jalanmu ceroboh sekali? Kamu menumpahkan air lagi. Cepat ambil yang baru, kalau enggak, gedung ini bisa ludes terbakar. Ujar Fabrian. Irsyad geram sekali dengan situasi ini. Namun, dalam situasi kacau ini, semua orang telah pergi untuk memadamkan api, jadi dia tidak punya cara untuk mengusir Fabrian dan yang lainnya. Pada saat itulah, Danu dan yang lainnya menyelinap masuk ke toko uang tiaga dan langsung menghampiri brankas tempat uang disembunyikan. Setelah membunuh penjaga, mereka membuka paksa pintu dan masuk. Wira sudah berpesan pada mereka untuk mengambil sebanyak yang mereka bisa. Namun, Wira juga tahu bahwa mereka paling-paling hanya sanggup merampok puluhan miliar gabak. Haha, toko uang tiaga ini kaya banget. Semuanya, ayo angkut uang-uang ini ke kereta. Ada jutaan keping uang emas di gudang, toko uang itu memang sangat makmur. Wira meminta Danu yang lainnya untuk memuat kereta sebanyak yang mereka bisa. Danu pun tidak bertele-tele dan mulai segera memuat uang-uang itu ke kereta. Saat Danu mulai bekerja, Mandra dan timnya juga mulai beraksi. Mereka mencari kereta kuda besar dan melajukannya ke toko uang tiaga. Alhasil, belasan kereta menerjang masuk ke sana. Rampok, seru Mandra penuh sandiwara dan langsung bergegas masuk. Kejadian mendadak ini membuat Irsyad tercekat dan tidak percaya. Bandit, mereka datang untuk merampok toko uang tiaga. Gumam Irsyad dengan mata membola. Hal semacam ini baru pertama kalinya terjadi. Dia tahu tentang pemberontakan desa Angindra, tetapi dia tidak menyangka ada bandit juga di provinsi Jawali. Cepat hentikan mereka, perintah Irsyad. Namun, mana mungkin orang-orang Irsyad mampu mengalahkan Mandra dan timnya. Hanya dalam waktu singkat, mereka semua sudah dilumpuhkan. Sekelompok veteran pasukan zirah hitam yang mengenakan kostum bandit berjaga di pintu depan, mengisolasi tempat itu dengan rapat. Mereka membawa pedang dan memandang Irsyad dan yang lainnya lekat-lekat. Ketua kami berpesan agar kami mengambil uang tanpa membunuh. Tuan Irsyad, sebaiknya kamu nggak melawan. Nggak sepadan kalau kamu kehilangan nyawa demi uang sekecil ini. Teriak Mandra. Tepat pada saat ini, Danu dan yang lainnya sudah selesai memuat uang ke dalam kereta. Mereka langsung membawa kereta berbaur ke dalam belasan kereta lain di halaman toko uang. Terima kasih banyak, Tuan Irsyad. Seru Mandra. Dia dan yang lainnya menaiki kuda mereka, lalu bergegas keluar dari toko uang tiaga dan melaju menuju gerbang kota. Bangsat, kejar mereka, cepat kejar mereka, jangan biarkan siapapun kabur. Perintah Irsyad, lalu langsung ikut mengejar para bandit. Namun, saat melewati sebuah gang kecil, dua kereta diam-diam memasuki satu halaman rumah. Melihat kereta bermuatan uang emas itu, Wira pun berujar sambil tersenyum ceria. Masukkan kereta ke ruang bawah tanah, lalu lelehkan semua ini. Mana Mandra dan yang lain? Tanya Wira lagi. Mereka menuju gerbang kota sesuai rencana, tapi seharusnya mereka sudah bersembunyi di tengah jalan, jawab Danu. Bab 645. Danu tersenyum senang karena rencana mereka berjalan sukses. Wira juga mengangguk puas. Saat ini, Mandra dan timnya menunggangi kuda dan bersembunyi di tengah jalan. Hanya ada beberapa kuda dan kereta kosong yang ditinggalkan di dalam gang gelap. Sementara itu, orang-orangnya sama sekali tidak kelihatan. Irsyad dan orang-orangnya segera tiba di gang itu. Salah satunya lantas berseru. Tuan, di depan ada kereta. Itu kereta para bandit. Mereka pasti tahu kalau mereka nggak bisa keluar kota, makanya mereka meninggalkan hasil rampokan dan kabur. Cemooh Irsyad. Kemudian, dia memimpin orang-orangnya untuk memeriksa kereta-kereta itu. Namun, ekspresi mereka seketika berubah. Tuan, cuma ada kotak-kotak kosong di kereta ini, nggak ada satu keping perak pun di sini. Seru salah satu bawahan Irsyad. Setelah diperiksa, tidak ada sepeser uang pun di belasan kereta itu. Hal ini seketika membuat wajah Irsyad masam. Apa, nggak ada uangnya? Mustahil, ujar Irsyad tidak percaya. Dia pun masuk ke dalam kereta dan memeriksanya sendiri. Benar saja, dia tidak menemukan apapun di dalamnya. Tuan, gimana bisa, apa mereka nggak jadi merampok? Kata si bawahan. Irsyad segera memimpin orang-orang itu kembali ke toko uang tiaga. Begitu melihat separuh dari jutaan keping uang emas di brankas mendadak hilang, amarah langsung berkobar di hatinya. Sialan, bangsat, umpat Irsyad berang. Dia sama sekali tidak punya petunjuk bagaimana uang emas di dalam brankas bisa raib. Para bandit itu juga menghilang tanpa jejak. Laporkan ke pejabat. Uang-uang ini pasti masih ada di provinsi Jawali. Seru Irsyad. Kemudian, dia tiba-tiba kepikiran sesuatu dan menoleh ke gedung yang kebakaran tadi. Apa ini? Ulah Wira.
Gumam Irsyad penuh curiga. Bagaimanapun, semua kejadian hari ini sangat aneh. Tadi, Fabrian dan yang lainnya pasti sengaja datang ke toko uang untuk membuat kekacauan. Jelas ada yang tidak beres di sini. Ayo jalan, ikut aku ke tempat Wira. Perintah Irsyad. Dia segera memimpin puluhan orang menuju ke rumah Wira. Saat ini, para veteran pasukan Zirah Hitam yang tadi beraksi sudah bersembunyi di berbagai sudut provinsi Jawali. Sementara itu, Danu dan yang lainnya sedang duduk di dalam rumah. Fabrian dan Pramana juga ada di sana. Hanya saja, wajah mereka semua tampak khawatir. Paman Wira, rencana kita memang sudah berhasil, tapi kurasa Irsyad pasti akan mencurigai kita. Ujar Fabrian. Mendengar ini, Wira hanya tersenyum. Dia memandang Fabrian dan Pramana, lalu bertanya. Coba jelaskan, kenapa dia akan mencurigai kita? Fabrian segera menjawab. Pertama, mereka pasti curiga karena kami pergi mengacau di sana. Kedua, ini petunjuk terbesarnya. Tak lama setelah kami mengacau, terjadi kebakaran, lalu para bandit datang untuk merampok. Semua ini terlalu kebetulan. Wira mengangguk, lalu berkata, "Ya, kalau Darsono dan putranya nggak kepikiran hal ini, mereka benar-benar nggak layak menjadi pemilik toko. Apa ada alasan lain lagi? Ada satu hal yang kubingungkan. Sebenarnya kita bisa keluar dari provinsi Jawali dan meninggalkan kereta kosong di sana. Dengan begitu, mereka pasti akan menduga kalau semua uang emas itu ada di luar kota dan kita pun akan aman. Tapi, kenapa kita nggak membawa kereta itu ke luar kota?" Ujar Danu setelah berpikir sejenak. Mendengar ucapan Danu, Mandra dan yang lainnya juga mengangguk mengiyakan. Wira tiba-tiba tertawa, lalu berkata, "Lumayan, karena kalian bisa menganalisisnya sejauh ini, artinya kalian sudah memikirkan semuanya dengan cermat. Tapi, aku memang sengaja memancing mereka memeriksaku. Dengan begitu, kita akan terbebas dari kecurigaan saat mereka nggak menemukan uang emas itu. Di saat yang sama, aku masih ingin menukarkan uang kertas milikku. Pas mereka datang mengusikku, aku sekalian bisa memanfaatkan kesempatan ini. Poin terpentingnya, aku mau semua orang tahu kalau bukan aku yang merampok mereka, bukan juga bandit. Darsono dan putranya sendirilah yang maling teriak maling." Tambah Wira. Bab 646. Mendengar ini, semua orang sontak tertegun. Mereka kebingungan, tidak mengerti maksud ucapan Wira. Wira memandang mereka sambil tersenyum. Tahu bahwa dia belum bisa menjelaskannya sekarang, dia pun berkata, "Sudahlah, kita bahas sisanya nanti. Sekarang, mari kita siap-siap menyambut tamu." Danu dan yang lainnya seketika tertegun, sementara Fabrian dan Pramana saling memandang. Fabrian lalu berkata dengan kaget. "Maksudnya, orang dari toko uang Tiaga. Tentu saja, seperti yang kalian bilang tadi, kita meninggalkan begitu banyak petunjuk. Mereka tentu curiga, lalu datang memeriksa ke sini," jawab Wira. Semua orang langsung memasang tampang cemas. Salah satunya tidak bisa menahan diri untuk berkata. "Terus, kedua kereta ini. Keluarga berada mana yang nggak punya dua kereta?" Sahut Wira dengan santai. Kemudian, dia menepuk tangan dan berkata, "Terima kasih atas kerja keras kalian hari ini. Sekarang, mari kita rayakan." Setelah itu, Wira meminta para koki untuk menghidangkan makanan yang sudah disiapkan sejak awal di dapur. Ada berbagai hidangan lezat dan anggur berkualitas yang disediakan. Wira makan dengan lahap, tetapi yang lainnya merasa tidak nafsu makan. "Kalian tenang saja, cukup nikmati makanan ini. Makin santai, itu makin bagus." "Oh, betul juga. Fabrian, Pramana, kalian berdua harus pura-pura mengobrolkan tentang kejadian malam ini waktu Irsyad sampai," ujar Wira. Mendengar Wira berkata begitu, Fabrian dan Pramana langsung mengerjap bingung. Fabrian tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Kita sudah merampoknya, kalau kita terus memprovokasinya, bukannya dia bakal makin membenci dan waspada sama kita?" Pertanyaan Fabrian ini memang logis. Namun, Wira hanya tertawa dan berujar, "Apa menurut kalian? Kalau kita berakting iba, bahkan berpura-pura menghibur dan membantunya mencari uang emas, dia nggak akan curiga pada kita." "Salah. Mau kita bersikap seperti apapun, dia tetap akan mencurigai kita. Kalau gitu, lebih baik kita mengejeknya habis-habisan sampai kita puas." Wira mengucapkan kata-kata itu sambil menyeringai. Wulan yang duduk di sampingnya sontak mengerucutkan bibirnya dan terkekeh-kekeh. Setiap kali suaminya melakukan ini, dia selalu merasa suaminya sedikit kejam. Orang-orang lainnya pun mengangguk dan mulai makan. Mereka melahap makanan di meja dan minum anggur dengan sangat santai. Saat itu, seseorang mendadak melaporkan bahwa Irsyad sudah datang sesuai prediksi Wira. "Sandiwara dimulai, persilakan mereka masuk," ujar Wira sambil tersenyum tipis. Tidak lama kemudian, terdengar banyak bunyi langkah kaki. Irsyad melangkah penuh amarah ke halaman. Dia lantas mendapati orang-orang di rumah itu tengah makan ditemani musik yang meriah. "Loh, Tuan Irsyad, sudah larut malam begini, kenapa kamu datang ke tempatku?" ujar Wira sambil tersenyum. Dia lalu melirik Fabrian. Fabrian langsung mengerti kode Wira. Dia pun tertawa dan berkata, "Paman Wira, kamu nggak tahu saja. Malam ini ada kejadian heboh. Ada drama mendebarkan di toko uang Tiaga milik keluarga Pratam." "Drama apa?" tanya Wira, berpura-pura terkejut. "Oh,
Hari ini, toko uang keluarga Pratam ketiban sial. Salah satu gedungnya kebakaran, lalu uang emasnya juga dirampok bandit. Aku lihat, ada belasan kereta yang menyerbu. Kurasa semua uang di toko uang Tiaga pasti sudah ludes dirampok. Jelas Fabrian. Cara bicara Fabrian yang seperti tengah bergosip seru membuat ekspresi Irsyad menjadi kian muram. Wah, rupanya begitu. Para bandit di Provinsi Jawali ini angku betul. Mereka bahkan berani merampok toko uang Tiaga. Luar biasa, ujar Wira. Bab 647. Saat berkata begitu, Wira menatap Irsyad dengan ekspresi mengejek. Tuan Irsyad, turut berduka cita ya. Untungnya, kamu cuma kehilangan uang, nggak hilang nyawa. Syukurlah, syukurlah, ujar Wira lagi sambil tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Wajah Irsyad tampak luar biasa masam saat membalas. Wira, kamu masih bisa makan dengan santai di sini. Kenapa enggak? Waktu mendengar Tuan Irsyad mengalami musibah besar, aku malah kegirangan dan ingin minum 2 gelas anggur lagi. Kata Wira sambil terbahak. Ucapan ini membuat Irsyad makin meradang. Wira, jangan kira aku nggak tahu siapa yang merampokku. Kereta-kereta bandit itu diparkir di dalam gang, tapi nggak ada sepeser uang pun di dalamnya. Sekarang, ada 2 kereta di halamanmu. Jadi, pasti kamulah yang merampokku. Aku mau menggeledah rumahmu, seru Irsyad dengan berang. Puluhan orang di belakang Irsyad melempar tatapan tajam pada Wira. Namun, dia hanya bertanya tanpa peduli. Aku tanya dulu, apa pangkat Tuan Irsyad di kerajaan? Irsyad langsung paham bahwa Wira ingin membungkam mulutnya. Dia tidak memiliki jabatan resmi, berbeda dengan Wira yang merupakan sekretaris utama tingkat ke-9. Jadi, Irsyad tidak berhak menggeledah rumah Wira. Kamu nggak berani mengizinkanku menggeledah rumahmu. Kalau gitu, kamu pasti bersalah. Bentak Irsyad. Mendengar ini, Wira tetap tenang dan berkata dengan datar. Mau memancing amarahku? Itu sih trik anak kecil. Melihat Wira tidak terpancing, Irsyad yang kehilangan kesabarannya segera mengibaskan tangan seraya berkata, kalau kamu nggak kasih izin, aku langsung lakukan saja. Jangankan sekretaris utama tingkat ke-9, biarpun kamu gubernur Provinsi Jawali, aku tetap akan menggeledah rumahmu hari ini. Semua orang tahu bahwa toko uang Tiaga sanggup melakukan ini. Wira tentu saja juga tahu. Namun, dia tetap berkata sambil tersenyum tipis. Aku tahu kamu berani. Boleh saja kalau kamu ingin menggeledah pekaranganku. Tapi, kamu tahu sendiri, kan? Orang-orang yang kamu bawa ini nggak sekuat pengawal pribadiku. Begitu kata-kata itu terlontar, Danu langsung berdiri dan menghunus pedang Treksa. Pedang bersinar dingin itu seketika ditebaskan ke batu besar di halaman. Alhasil, batu itu pecah menjadi 2 bagian dengan disertai bunyi keras. Inilah hasil gabungan teknik luar biasa dan senjata ajaib. Irsyad sontak mengernyit dan berkata. Biarpun dia kuat, dia cuma 1 orang. Jumlah kami jauh lebih banyak, sudah pasti kami bisa mengalahkan kalian. Irsyad telah mengamatinya sekilas. Selain Wira, hanya ada 7 hingga 8 orang di rumah itu. Sementara itu, dia membawa setidaknya 20 orang ke sini. Lagi pula, dia hanya ingin mengetes. Jika Wira sanggup mengalahkan orang-orangnya, artinya Wira adalah bandit yang merampoknya. Jika tidak bisa, dia tetap akan menggeledah rumah Wira. Bagaimanapun, uang emas Irsyad dipastikan masih ada di kota. Di Provinsi Jawali ini, siapa yang berani merampok uang dari toko uang? Irsyad tidak bisa memikirkan kemungkinan lain selain Wira. Ya, orang-orangmu memang banyak. Tapi, aku bisa meminta pengawalku mengusahakan yang terbaik untuk membunuhmu. Begitu kamu mati, aku bisa mengusir orang-orangmu ini dengan sedikit uang, kata Wira dengan tenang. Kamu berani membunuhku. Coba saja kalau bisa, balas Irsyad dengan sinis. Kamu menerobos masuk ke rumahku tanpa membawa dokumen resmi atau pemberitahuan. Ini adalah penghinaan terhadap istana, jadi aku berhak membunuhmu, ujar Wira sambil melirik Irsyad dengan dingin. Bab 648. Ekspresi Irsyad berubah muram mendengar itu. Harus diakui, kata-kata Wira sangat masuk akal. Tindakannya menerobos masuk rumah Wira tanpa bukti atau membawa dokumen resmi tidak bisa dibenarkan. Ditambah lagi, meskipun Wira tidak disenangi istana, dia tetap seorang sekretaris utama tingkat ke-9. Irsyad memang berisiko dibunuh jika menerobos masuk rumahnya. Biarpun tidak sampai dibunuh, dia juga tidak bisa menuntut jika dilukai. Wira, paling-paling kamu takut, kan? Menggelikan. Kalau gitu, aku akan menyuruh seseorang untuk menggeledah rumahmu besok, ujar Irsyad sambil mendengus dingin. Kamu nggak takut aku mengangkut uang emas itu keluar malam ini? Selain itu, apa kamu seyakin itu kalau seseorang bisa diutus untuk menggeledahku besok? Sobat, kamu harus mendapatkan buktinya dulu. Aku tahu toko uang Tiaga cukup cakap, tapi nggak semudah itu untuk meyakinkan Lukman, tantang Wira sambil tersenyum sinis. Ekspresi Irsyad sontak berubah muram. Dia menatap Wira dan tiba-tiba merasa tidak berdaya. Dia kesal sekali karena Wira membeberkan kelemahan rencananya. Kamu, hanya takut ketahuan. Dasar bandit bangsat, hina Irsyad. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan metode provokasi. Wira mengedip-ngedipkan mata, lalu menggeleng dan berkata sambil tersenyum. Irsyad, sudah kubilang kalau metode provokasi nggak akan berguna. Tapi, melihatmu begini, aku jadi tertarik.
Aku bisa saja meminta pengawalku minggir dan membiarkanmu menggeledah rumahku. Mendengar itu, Irsyad sontak tertegun, lalu berkata, "Oh ya, katakan, apa syaratmu?" Irsyad bukan orang bodoh. Wira pasti akan mengajukan persyaratan tertentu sebelum mengizinkannya menggeledah rumah. Dia tidak mungkin sebaik itu melakukannya dengan cuma-cuma. "Bagus, aku suka berbisnis dengan orang pintar. Syaratku mudah saja. Kalau uang emas itu terbukti ada di sini, aku akan menjadi budak keluarga Pratam. Nyawa dan segala kebebasanku akan kuserahkan pada kalian. Tapi, kalau nggak ada, kamu harus menukarkan uang kertas yang kamu utangkan padaku dengan uang emas." "Berani bertaruh?" "Enggak," ujar Wira masih sambil tersenyum. Irsyad mempertimbangkannya sejenak. Pasalnya, dia merasa gelisah melihat Wira begitu percaya diri. Apa Wira benar-benar bukan pelakunya? Tidak, dia yakin Wira orangnya. Belakangan ini, para bandit dari desa Angindra memang mulai berani merampok wilayah di dekat Provinsi Jawali. Namun, mereka tidak mungkin senekat itu memasuki Provinsi Jawali dan merampok toko uang tiaga. Di dalam Provinsi Jawali, tidak ada seorang pun yang bernyali begitu besar selain Wira. Namun, jika Wira pelakunya, mengapa dia berani mempertaruhkan uang sebesar 18 miliar itu? Irsyad memikirkannya sejenak, lalu sampai pada satu kesimpulan. Dia merasa Wira sengaja mengungkit soal uang 18 miliar tersebut agar dia tidak berani bertaruh. Wira ini pria yang licik, mungkin dia hanya mau menggertaknya. Jadi, Irsyad tidak mau terburu-buru menyetujuinya. Akhirnya, Irsyad menarik napas dalam-dalam, lalu mendengus dan berkata, "Wira, nyawamu nggak lebih berharga dari uang 18 miliar. Bagiku, kamu nggak ada nilainya." Mendengar ini, Wira tiba-tiba tertawa. Bab 649. "Benarkah? Aku memang nggak berbakat, tapi bisnisku berjalan dengan sangat baik. Kalau nggak, orang di belakang kalian itu juga nggak akan menyuruh kalian untuk menyerangku. Kalian juga nggak perlu menipuku dalam urusan bisnis." Usai mengatakan itu, Wira hanya tersenyum tanpa berbasa-basi lebih lanjut. Dia menoleh, lalu mengambil sumpit dan lanjut menyantap makanannya. "Kalau kamu berani bertaruh, buatlah surat perjanjian. Kalau enggak, silakan pergi dan jangan menggangguku yang sedang makan dengan tenang. Karena ada pertunjukan sebagai hiburan kita hari ini, rasa makanannya menjadi lebih enak," timpal Wira sambil tersenyum. Kemudian, dia mengangkat gelasnya untuk bersulang bersama Fabrian dan yang lainnya. Begitu orang-orang ini mendengar percakapan antara Wira dan Irsyad, mereka sontak merasa lega dan benar-benar rileks sekarang. Satu persatu dari mereka meminum anggur hingga wajahnya tampak memerah. Irsyad berdiri di sana dan mulai merenung. Dia adalah orang yang cerdas dan peka. Meskipun tidak mendapati keanehan dari ekspresi Wira, dia menyadari adanya keraguan di wajah Fabrian dan yang lainnya. Saat ini, memang bukan jam makan. Mereka melakukan ini, mungkin hanya untuk menunjukkannya padaku. Mereka ingin berpura-pura bahwa ini bukan masalah besar, bahkan merayakannya untuk menghilangkan kecurigaan di dalam hatiku, padahal sebenarnya itu adalah tujuan mereka. Gumam Irsyad diam-diam. Setelah menyadari tujuan Wira yang sebenarnya, Irsyad pun berkata, "Baiklah, aku akan bertaruh denganmu." Wira sontak tertawa terbahak-bahak ketika mendengar perkataannya, lalu dia memerintahkan, "Tolong bawakan kuas dan tinta." Tak lama kemudian, seseorang membawakan kuas dan tinta untuknya. Wira pun langsung menulis sebaris kata. Apabila Irsyad menemukan uang emas yang hilang di rumah Wira, Wira akan menjadi budaknya seumur hidup. Hidup atau mati Wira juga akan bergantung pada keluarga Pratam. Setelah menuliskan itu, Wira menoleh ke arah Irsyad seraya menjelaskan. "Aku selalu belajar dari kesalahanku, apalagi aku sudah pernah dijebak olehmu. Jadi, kalau kamu nggak bisa menemukannya, aku akan segera menagih uang emas ini." Setelah itu, Wira langsung menambahkan kata-kata yang barusan dilontarkannya di surat perjanjian. Kemudian, dia berkata kepada Irsyad, "Ayo, kita tanda tangan." Wira menandatangani surat itu terlebih dahulu, lalu membubuhkan sidik jari dan menyerahkan surat perjanjian tersebut kepadanya. Irsyad mengambil napas dalam-dalam dan berpikir sejenak. Tak lama kemudian, dia pun menandatangani perjanjian tersebut tanpa ragu. Setelah itu, Wira tak lupa memperingatkan. "Bagus sekali. Mari silakan, Sobat Irsyad, tapi saat mencari nanti, jangan merusak barang-barang di rumahku. Setelah selesai mencari, mohon letakkan semuanya kembali ke tempat asalnya. Lagi pula, uang emasmu yang begitu banyak itu nggak bisa sembarangan disembunyikan. Menurutku, sebagai seorang cendekiawan, kamu seharusnya memiliki sedikit tata krama, bukan?" tanya Wira. Irsyad sama sekali tidak keberatan dengan perkataan Wira. Sebaliknya, dia malah berkata dengan lugas. "Tolong berhati-hati saat mencari uang emasnya. Jangan merusak barang-barang yang ada di rumah ini." Begitu mendengar perkataan Irsyad, para bawahannya mulai mencari uang emas. Wira tetap tidak ambil pusing dan lanjut menikmati makanannya. Namun, Fabrian dan yang lainnya malah sedikit gugup. Meskipun hanya sedikit, hal itu tidak luput dari pandangan Irsyad. Benar saja, mereka mulai gugup sekarang. "Tebakanku benar, pasti mereka yang mencurinya," ucap Irsyad dengan nada pelan. Dia mulai merasa bersemangat dalam hatinya. Apabila dia menemukan uang emas di rumah Wira hari ini, mulai sekarang pria itu akan menjadi budak keluarga Pratam selamanya.
Hidup dan mati Wira juga berada di tangannya. Meskipun tidak menyukai Wira, Irsyad perlu mengakui bahwa pemuda itu memang hebat. Pedang Treksa dan gelas kristal yang dijualnya sama-sama berkualitas. Ini adalah karakter sejati seorang pengusaha. Asalkan menguasai beberapa keterampilan yang dimiliki oleh Wira, keluarga Pratam pasti akan menjadi pemimpin di wilayah ini. Irsyad membiarkan dirinya tenggelam dalam pikirannya sendiri. Akan tetapi, para bawahannya segera kembali satu per satu. Mereka semua menggelengkan kepala. Hal ini pun membuatnya makin gugup. Melihat situasi ini, Wira tersenyum acuh tak acuh sembari berkata, "Bagaimana, nggak ada, kan? Tuan Muda Irsyad, sepertinya kamu sudah hampir kalah." Irsyad masih berdiri tegak di sana. Kemudian, dia mendengus dingin dan berkata, "Wira, jangan terlalu bangga. Aku sangat yakin bahwa kamu yang mengambil uang emasku." Mendengar perkataannya, Wira lagi-lagi berkata sambil tersenyum, "Oh, ya, karena aku sedang luang, Tuan Irsyad, bisakah kamu menjelaskan alasan kenapa kamu berpikir seperti itu?"